Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Profesor Lover. Jadi ini adalah konten terbaru di Profesor Lover, teman-teman. Ini konsepnya seperti podcast mungkin ya, tapi nanti di sini saya akan membacakan berita-berita, artikel-artikel seputar cryptocurrency, teman-teman, terutama yang berhubungan dengan berita ya atau news. Ini tujuannya supaya buat teman-teman yang pagi-pagi itu nggak bisa baca artikel ya karena sibuk harus berangkat kantor, menyiapkan bekal anak, atau sesimpel harus menyiram tanaman gitu ya di kebunnya. Kalian bisa dengerin ini sambil melakukan semua hal tadi, teman-teman. Jadi kalian tetap bisa update perkembangan dunia kripto ya. Jadi langsung aja, artikel pertama ada artikel dari investing.com. Judulnya, harga Bitcoin hari ini naik ke 94,5 ribu US dollar, siap untuk kenaikan mingguan di tengah pembicaraan perdagangan Trump. Bitcoin menguat pada hari Jumat dan berada di jalur untuk mencatat kenaikan mingguan yang kuat, didukung oleh rally tajam di awal pekan setelah adanya sinyal bahwa Presiden AS Donald Trump mungkin mengadopsi sikap yang lebih lunak terhadap tarif perdagangan. Namun, investor masih berhati-hati karena sinyal yang beragam seputar potensi negosiasi tarif AS Cina yang menyebabkan perdagangan dalam rentang terbatas pada dua sesi sebelumnya. Cryptocurrency terbesar di dunia ini naik 1,8% ke 94.484 US dollar pada pukul 16:39 waktu Indonesia bagian barat. Bitcoin siap melompat hampir 10% minggu ini setelah melonjak melewati 94.000 dolar pada hari Rabu dan mencapai level tertingginya sejak awal Maret. Sinyal pembicaraan tarif AS Cina yang beragam memicu kehati-hatian baru. Lonjakan pada hari Rabu terjadi setelah Presiden AS Donald Trump membatalkan ancamannya untuk mencopot Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Dia juga mengisyaratkan potensi pelanggaran tarif perdagangan dengan Cina, sementara laporan media menunjukkan bahwa Jepang dan AS akan terlibat dalam putaran kedua negosiasi tarif dari 30 April hingga 2 Mei. Namun, Cina pada hari Kamis menyatakan bahwa tidak ada diskusi perdagangan yang telah berlangsung dengan Washington, bertentangan dengan klaim berulang oleh pemerintah Amerika Serikat bahwa pembicaraan telah terjadi. Meskipun demikian, Presiden Trump menegaskan bahwa pembicaraan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Cina sedang berlangsung. Dalam perkembangan terbaru, laporan Bloomberg pada hari Jumat menunjukkan bahwa pemerintah Cina sedang mempertimbangkan pembebasan beberapa barang Amerika Serikat dari tarif impor 125%. Bagi Bitcoin yang sering bereaksi terhadap ketidakpastian global dan sentimen risiko, sinyal campuran ini menghasilkan lingkungan perdagangan yang lebih hati-hati. Akibatnya, momentum Bitcoin melambat dengan harga bergerak dalam rentang yang ketat selama dua sesi terakhir. ARK Invest memperkirakan harga Bitcoin akan mencapai 2,4 juta dolar pada 2030. ARK Invest telah secara tajam menaikkan perkiraan jangka panjang Bitcoin. Kini memproyeksikan cryptocurrency tersebut bisa mencapai setinggi 2,4 juta dolar pada 2030. Kasus bullish yang diperbarui ini mencerminkan kenaikan 60% dari perkiraan Januari 2024 dan mengimplikasikan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 72% sejak akhir tahun lalu. Dalam pandangan yang direvisi berdasarkan metrik pasokan aktif yang disesuaikan, kasus dasar ARK ini melihat Bitcoin di 1,2 juta dolar pada akhir dekade, sementara kasus bearish menunjukkan target 500 ribu dolar. Wah, jadi bearishnya aja di angka 500 ribu ya, sedangkan sekarang itu masih berkisar di antara 90 sampai 100 ribu dolar ya. Jadi bearishnya aja 5 kali lipat dari harga saat ini, teman-teman. Yang ini tentu saja untuk di 2030 ya, atau sekitar 5 tahun lagi. 5 tahun 5 kali lipat. Tapi sekali lagi ini hanya prediksi ya, dan tentunya prediksi ini juga kalau mau fair mereka menggunakan banyak metrik, teman-teman. Proyeksi ini didorong oleh model yang mempertimbangkan potensi pangsa pasar Bitcoin di beberapa kasus penggunaan, termasuk investasi institusional, fungsinya sebagai emas digital, adopsi di pasar berkembang, dan penggunaan oleh pemerintah, perusahaan, dan layanan keuangan terdesentralisasi. Nah ini ya beberapa pertimbangannya, teman-teman. Analis ARK David Puel sebelumnya memperkirakan Bitcoin akan mencapai 104 sampai 124 ribu pada akhir 2024. Wah, berarti ini banget ya, bisa dibilang tepat banget.
mencapai 104.000 dolar pada akhir 2024. Sedangkan sekarang harganya berkisar di 95 ribuan teman-teman. Lanjut, cryptocurrency ini mengakhiri tahun lalu di sekitar 93.000 US dollar dan mencapai rekor tertinggi 109.000 pada Januari sebelum jatuh di bawah 75.000 bulan ini. Wah, ini bisa dibilang sangat akurat ya, walaupun ada beberapa ribu perbedaannya, tapi ini sangat mendekati sih. Harga kripto hari ini sebagian besar altcoin naik, Polygon anjlok 8%. Sebagian besar altcoin diperdagangkan lebih tinggi, memperpanjang kenaikan di tengah tanda-tanda pelonggaran ketegangan perdagangan global. Kripto nomor 2 dunia Ethereum naik kurang dari 1% ke 1.773 US dollar. Kripto nomor 3 XRP hampir tidak berubah, dia tetap di 2,19 US dollar ya. Solana naik 3%, sementara Cardano naik 1,3% dan Polygon anjlok ke 8%. Di antara token meme, Dogecoin melompat 3,4%, Trump diperdagangkan 7,1% lebih tinggi. Oke, ini cukup menarik ya artikelnya. Selanjutnya masih dari investing.com juga teman-teman. Kita cek Ethereum mulai bangkit, namun jalan menuju ATH masih panjang. Harga Ethereum akhirnya naik lagi di atas 1.700 dolar setelah 16 hari mengalami tekanan jual. Tekanan ini dipicu oleh kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan aktivitas transaksi di jaringan Ethereum yang menurun tajam. Meski harga pulih, performa Ethereum sepanjang tahun ini masih kalah jauh dengan yakni 23% lebih buruk dibandingkan rata-rata altcoin lainnya. Memang Ethereum ini lagi stuck banget ya teman-teman, bahkan bisa dibilang turun ya. Melansir dari cointelegraph.com, beberapa trader masih yakin bahwa Ethereum akan mengalami kenaikan besar yang disebut sebagai generasi bull run. Mereka percaya Ethereum punya keunggulan karena menawarkan sistem keuangan yang benar-benar terbuka dan tidak dikendalikan oleh pihak tertentu. Masa sih tidak dikendalikan pihak tertentu? Coba kalian baca ininya aja teman-teman, sejarahnya aja ya. Tidak ikut cetak rekor baru. Berbeda dengan pesaing seperti Solana, Tron, dan BNB yang sudah mencetak rekor harga baru di tahun 2025, Ethereum justru belum berhasil melewati harga tertinggi sebelumnya. Hal ini membuat sebagian besar orang ragu dengan kekuatan Ethereum saat ini. Peralihan Ethereum dari sistem Proof of Work ke Proof of Stake juga menuai kritik. Meski lebih ramah lingkungan dan hemat energi, langkah ini dinilai menghilangkan keunggulan kompetitif yang dulu dimiliki Ethereum. Ini setuju banget nih. Sebenarnya Proof of Work itu bisa dibilang masih terbaik ya teman-teman jika dibandingkan dengan Proof of Stake. Silakan nggak setuju, silakan nggak sependapat dengan saya. Tapi kalau kalian pelajari, Proof of Work itu masih jauh lebih baik, jauh lebih superior teman-teman dibandingkan dengan Proof of Stake ya. Kalau Proof of Stake itu mungkin nanti kita akan bikin pembahasan lebih lanjut untuk satu video ini ya teman-teman tentang Proof of Work dan Proof of Stake. Aktivitas sepi, biaya transaksi turun. Salah satu tanda melemahnya minat pasar terhadap ETH adalah penurunan biaya transaksi di jaringan Ethereum. Sejak Januari, biaya ini turun hingga 95%. Penurunan ini menunjukkan bahwa tidak banyak orang yang menggunakan jaringan Ethereum untuk mengirim data atau menjalankan aplikasi. Karena aktivitasnya rendah, mekanisme pembakaran koin tidak lagi cukup kuat untuk mengimbangi jumlah ETH baru yang dikeluarkan sebagai hadiah staking. Akibatnya, ETH justru mengalami inflasi. Menarik ya, jadi koin yang dibakar itu tidak mampu mengimbangi koin Ethereum baru yang dikeluarkan sebagai hadiah staking. Jadi lebih banyak koin baru yang muncul dibandingkan koin lama yang terbakar ya, yang dibakar. Makanya ini justru membuat Ethereum mengalami inflasi. Oke. Ini menarik sih ya. Dominasi TVL tidak menjamin. Meskipun Ethereum masih memimpin dalam hal total value lock atau TVL, metrik ini ternyata tidak banyak menarik perhatian trader. Banyak yang menganggap dominasi TVL belum terbukti dapat meningkatkan permintaan atau harga ETF secara langsung.
Di sisi lain, perhatian pasar kini beralih ke ETF. Saat ini hanya Bitcoin dan Ethereum yang punya ETF spot resmi di Amerika. Namun, jika ETF untuk Solana dan XRP disetujui, bisa jadi minat investor institusi terhadap ETH akan berkurang. Faktanya antara 21 hingga 23 April ETF Ethereum justru mencatat arus keluar sebesar 10 juta US dollar. Sebaliknya ETF Bitcoin malah mendapatkan arus masuk dalam jumlah besar. Buat teman-teman yang belum tahu, ETF itu gampangnya ya, simpelnya adalah seperti reksadana di saham teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya, nanti kalian bisa cari-cari lagi aja di YouTube atau di Google teman-teman. Sejarah tidak berpihak. Jika melihat sejarah harga Ethereum, pola yang sama terus berulang, naik cepat lalu turun tajam. Misalnya pada 2022 dan 2021, Ethereum sempat melonjak dalam waktu singkat, tapi kemudian jatuh dalam hitungan minggu. Banyak trader yang akhirnya kapok dan memilih ambil untung lebih cepat, yang justru membatasi potensi kenaikan harga lebih lanjut. Meskipun banyak pihak berharap Ethereum, baik untuk NFT, kecerdasan buatan, hingga tokenisasi aset dunia nyata atau RWA, belum ada satupun faktor yang benar-benar mampu mendorong permintaan Ethereum secara konsisten. Beberapa analis bahkan memperkirakan ETH masih bisa turun 15% lagi dibandingkan dengan Bitcoin. Ini tanggal berapa ya? Bisa turun 15% lagi. Sebentar saya cek dulu, ini artikel tanggal 25, 3 hari lalu ya, saat video ini dibuat teman-teman. Berikutnya kita ke Coindesk Indonesia teman-teman. Sebentar, ada mobil. Loopscale mengalami peretasan besar, kerugian mencapai 5,8 juta US dollar. Loopscale, protokol pinjaman DeFi Solana, menghadapi pelanggaran keamanan yang signifikan mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Ini platform DeFi di Solana ya, Loopscale. Saya belum pernah dengar sih, belum pernah pakai. Detail pembobolan dan dampak terkini pada tanggal 26 April, berarti 3 hari lalu ya. Loopscale mengalami kebocoran keamanan yang mengakibatkan kehilangan 5,7 juta USDC dan 1.200 Solana, senilai total kira-kira 5,8 juta US dollar. Menurut sumber dari Coindesk, insiden ini mempengaruhi sekitar 12% dari total nilai yang dikunci atau TVL dalam protokol Loopscale. 12%. Pasca insiden, harga token yang terkait dengan Loopscale mengalami volatilitas yang signifikan. Menurun tajam sebelum pulih secara bertahap karena respon cepat dari tim pengembangan. Latar belakang dan signifikan Loopscale. Loopscale dibangun di atas blockchain Solana karena keunggulan kecepatan dan efisiensi blockchain tersebut dalam transaksi keuangan. Sebagai salah satu protokol pinjaman dalam arena DeFi, Loopscale telah menyediakan alternatif bagi pengguna untuk mengelola aset kripto mereka dengan lebih fleksibel. Namun, seperti banyak protokol DeFi lainnya, Loopscale pun rentan terhadap serangan siber yang canggih. Tantangan keamanan dalam DeFi dan dampaknya pada sektor yang lebih luas. Serangan ini menunjukkan kerentanan dalam protokol pinjaman DeFi dan memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya keamanan siber yang lebih ketat. Ini sebenarnya bukan kali pertama atau kali kedua ya, tapi saya lupa udah berapa puluh DeFi yang diretas. Silakan teman-teman cari lagi aja di Google berita-berita mengenai platform DeFi yang diretas ya. Ini udah cukup sering terjadi dan bukan sesuatu yang mencengangkan ya, bukan sesuatu yang mengagetkan. Kebocoran ini tidak hanya mempengaruhi kepercayaan investor terhadap Loopscale, tetapi juga potensial menciptakan kekhawatiran di seluruh industri DeFi yang dapat memperlambat adopsi dan perkembangan teknologi finansial terdesentralisasi lebih lanjut. Langkah-langkah Loopscale pasca pembobolan. Menanggapi insiden ini, co-pendiri Loopscale, Mary Jo Redney, menyatakan bahwa timnya sedang bekerja keras untuk memperketat keamanan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Restore fungsi tertentu dari platform sudah dilaksanakan, termasuk pengembalian pinjaman. Mary juga menjanjikan kompensasi untuk pengguna yang terdampak, meski detail spesifik belum diungkapkan sepenuhnya. Ini juga sama dengan platform DeFi lainnya yang terkena hack ya. Mereka pasti akan bilang, kami sedang berusaha memperbaiki dan memperketat keamanan, kami akan menjaga dana tetap aman, bla 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 bla. Semoga aja begitu ya. Prediksi dan langkah ke depan.
Diperkirakan bahwa Loopscale dan protokol serupa akan menginvestasikan lebih banyak sumber daya ke dalam keamanan siber dan mungkin menggunakan pengaturan asuransi untuk melindungi deposan dari kerugian di masa depan. Ini bisa menjadi langkah yang penting dalam maturing landscape keuangan DeFi, di mana kepercayaan dan keamanan menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan dan pertumbuhan industri. Oke, barangkali di antara teman-teman ada yang pernah menggunakan Loopscale atau mungkin menjadi korban dari peretasan ini ya, bisa komen juga. Berikutnya ada dari beincrypto.com teman-teman. 3 token AI yang wajib dipantau untuk pekan pertama Mei. Oke, berarti bulan depan ya. Ringkasannya ini ada story atau IP naik 5% namun masih tertinggal dibandingkan dengan token AI lainnya. Bergerak di dekat support krusial di US 3,82 dengan target kenaikan US 4,49 dan US 5,04. Virtual melesat hampir 90% dalam sepekan dipacu euforia crypto AI agent menghadapi resistance utama di 1,17 US dollar dan 1,3 US dollar. Grass melemah dengan harga hanya 0,4% kenaikan, terancam pembalikan tren bila support 1,63 US jebol, meski struktur EMA tetap berpihak pada bull. Oke, ini buat teman-teman mungkin yang tertarik, tapi sekali lagi ini bukan nasihat keuangan ya, ini ada story atau IP. Jujur saya belum pernah tahu ini token apa, virtual protocol atau virtual. Kemudian ada grass, rumput ya, GRASS. Berikutnya kita coba cek artikel selanjutnya ya. Ini dari koinvestasi.com. Total 1444 aset kripto kini legal di Indonesia. Intip daftarnya. PT Central Financial X atau CFX, bursa kripto pertama di dunia yang berlisensi dan diawasi oleh OJK, secara resmi merilis daftar aset kripto yang diakui dan dapat diperdagangkan di Indonesia. Oke, jadi ngerti nih. Jadi aset-aset kripto yang ada di daftar ini tuh boleh diperdagangkan di bursa aset kripto Indonesia, teman-teman. Melalui surat keputusan yang diterbitkan pada 16 April 2025, CFX menetapkan 1444 aset kripto yang kini masuk dalam daftar legal di Indonesia. Langkah ini diambil untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan keamanan transaksi, dan memperluas perlindungan konsumen dalam ekosistem aset digital nasional. Jumlah aset kripto legal meningkat tajam. Peningkatan jumlah aset kripto yang diakui saat ini sangat signifikan dibandingkan dengan daftar sebelumnya yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti yang hanya mencakup 851 aset. Daftar aset legal CFX ini memuat nama-nama besar seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, hingga USDT. Selain itu, berbagai altcoin populer seperti Chainlink, Tron, Toncoin, Cardano, Avalanche, dan juga masuk dalam daftar. Tak hanya itu, ada meme coin seperti Dogecoin, Floki, Shiba Inu, PP, hingga meme coin politik ternama seperti Official Trump dan Official Melania turut diakui. Sejumlah aset baru yang berhasil masuk ke dalam daftar legal tahun ini meliputi proyek-proyek inovatif seperti Celestia, Ethena, Sui, Layer Zero, Bit Network, dan Ondo. Adapun proyek-proyek dari sektor DeFi, Layer 2, Real World Asset, dan infrastruktur blockchain lainnya juga memperoleh pengakuan. Penilaian atas aset-aset kripto tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator termasuk kapitalisasi pasar, volume perdagangan global, reputasi dan keamanan proyek, hingga tingkat adopsi oleh komunitas. Oke. Pentingnya keputusan terhadap daftar legal sebagai lembaga self-regulatory organization atau SRO di Indonesia, CFX memegang peran penting dalam pengawasan perdagangan aset kripto di tanah air. Dengan adanya daftar resmi ini, investor dan trader memiliki panduan yang jelas untuk bertransaksi dengan aman sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Ini sepertinya daftarnya tidak dicantumkan semua ya, ada 1444
Tapi di sini yang disebut cuma nama-nama besar ya doang teman-teman. Nanti kalian bisa cari lagi aja mungkin di Google ya. Ini kemudian ada dari toko news teman-teman, dari news.tokocrypto.com ya. 5 meme coin AI teratas yang wajib dipantau di tengah bulan. Meme coin tapi AI ya. Oke, ini ada Turbo. Turbo saat ini menduduki peringkat kedua sebagai meme coin AI terbesar dengan kapitalisasi pasar mendekati 350 juta US dollar. Kinerjanya cukup impresif, naik 35% baru-baru ini. Oke. Kemudian ada Mind of PP atau Mind. Dia menggabungkan keseruan meme dengan teknologi AI cerdas berbasis karakter meme PP yang ikonik. Kemudian ada Fartcoin. Meskipun turun 2% hari ini, performa mingguan dan bulanan masing-masing naik 45% dan hampir 100%. Lalu ada SUBBD, apa nih bacanya nih? Subt hadir bukan hanya sebagai proyek hype, tetapi menawarkan solusi nyata bagi kreator konten dengan platform yang dirancang untuk memperkuat hubungan antara kreator dan audiensinya. SUBBD ingin merevolusi model monetisasi konten melalui tokenisasi dan kecerdasan buatan. Oke. Ini sebenarnya idenya bukan ide baru ya. Dari dulu sudah ada token-token yang punya ide seperti ini teman-teman. Tapi ya begitulah, entah kemana sekarang. Godsus Maximus atau God. God adalah koin meme AI lain yang kembali menguat setelah sempat kehilangan momentum. Ini melonjak 64%. Kemudian meski sempat tertinggal, kabar bahwa God sedang dalam proses listing di spot Binance dan telah tersedia di future Binance serta Bybit memberi sinyal positif. Dan itu dia teman-teman untuk berita seputar kripto hari ini ya. Semoga teman-teman mendapatkan sesuatu dari mendengarkan video ini ya.